Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada. Sekarang kita akan gerbek YouTuber. Jadi saat ini saya sedang berada di BKU, dimana di sini ada kebun miliknya Bang Rizal Durpai, yaitu durian pepaya. Sekarang kita akan tanya-tanya apa rahasia yang dipakai sehingga tanamannya bisa menjadi subur dan lebih cepat berbuah. Ya, kita akan langsung coba untuk bertanya pada beliau. Dan katanya beliau sekarang sedang ada di kebunnya. Kita segera ketemu dengan beliau. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat tentang bagaimana bertani, terkhususnya untuk bertanam pepaya dan durian. Oke sahabat-sahabat, kali ini kita akan mewawancarai seorang YouTuber profesional yang bergerak di bidang pertanian, yaitu petani pepaya dan durian. Ya, kita langsung saja ketemu sama orangnya. Ini dia, si Rizal Durpai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ini anaknya ini. Tanamannya dikasih apa aja ini? Ya alhamdulillah, pepaya California kita di sini memang karena kita menggunakan sistem pemupukan secara organik yang pertama, yang kedua kita juga menggunakan sistem potong pucuk ya, sehingga mungkin teman-teman bisa lihat di kebun kita pepaya kita tidak tinggi-tinggi tapi memang pendek-pendek. Ini sengaja ya kita bikin dia pendek supaya terlihat lebih indah ya gitu ya, jadi kelihatan enak dia. Nah, salah satunya memang di kebun kita menggunakan sistem organik yang kita gunakan menggunakan garam kasar kita ya. Jadi hampir kurang lebih sekitar 70% kita menggunakan bahan organik, 30%-nya masih menggunakan bahan kimia atau bahan pabrikannya gitu. Nah, ini bisa dilihat ini pepaya kita ini. Jadi pakai garam kasar ini Bang ya? Ya, alhamdulillah kalau untuk pupuk kita hampir 70% secara rutin, kurang lebih sekitar rutinnya 1,5 bulan ya, tapi pasnya kalau kita supaya lebih enak mengingat itu setiap 6 minggu sekali kita tabur dengan garam kasar secara rutin ya. Jadi ya itu kenapa gak pakai garam kasar Bang? Karena ini kayaknya suatu yang beda, suatu yang baru kayaknya di dunia pertanian. Oh ya, ya sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru menurut saya, karena di zaman dahulu kala orang-orang tua kita zaman dulu dikala untuk meremajakan setiap tanaman, entah itu kakao, kopi, yang sifatnya tanaman keras ya. Sebenarnya kalau kita zaman dulu kan kadang-kadang kan tidak pernah bertanya dia Bang Adi ya untuk apa, tapi hanya petunjuk dari orang tua untuk ini, untuk itu, tapi kita tidak pernah melakukan riset harus ini fungsinya apa segala macam, tidak pernah kita pertanyakan. Jadi sebenarnya dari zaman dulu orang tua kita, petani kita zaman dulu juga sudah banyak menggunakan garam kasar karena kandungannya di dalam garam ini termasuk komplit yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Nah itu, tapi zaman dulu hanya tanaman keras yang bersifatnya hanya untuk peremajaan. Nah karena kandungan N-nya tinggi, semuanya lebih komplit lah gitu ya. Nah jadi salah satunya Bang Adi, kita menggunakan garam kasar ya. Pertama kita sebagai petani tentunya untuk menghemat biaya operasional ya. Betul, ya, betul. Artinya kalau ada yang murah ngapain beli yang mahal gitu ya. Iya, nah itu yang pertama. Tapi bukan murahan,
Iya. Nah, tentunya memang yang kita gunakan ini memang khasiatnya luar biasa. Terbukti Ya, hasilnya. terbukti ya. Ya. Nah, artinya bukan hanya sekedar cerita-cerita, tapi ini yang kita gunakan, menggunakan garam kasar. Artinya hasilnya dengan dibandingkan yang menggunakan pupuk kimia tidak jauh beda lah gitu. Nah, dengan apalagi sekarang ini di wilayah kita ini mungkin Bang Adi tahu masih ya sulit kita mencari pupuk subsidi ya. Betul. Karena kesulitan itu mungkin mudah-mudahan kalau video ini ditonton oleh teman-teman atau sahabat petani dimanapun Bisa menjadi solusi. Ataupun alternatif. Iya. Nah, tapi ingat saya juga masih 70-30 ya. 70% itu untuk garam yang sama kapur pertaniannya ya, karena kita juga masih dalam cuaca yang tidak pasti, sehingga saya tetap biasanya di antar 1 bulan juga kalau masih hujannya intens, saya tetap tabur menggunakan kapur dolomit ya, ataupun kapur pertanian, karena untuk perkebunan yang dataran rendah biasanya kalau intens hujannya pasti pH tanah tidak stabil, jadi kita gunakan kapur pertaniannya. Oke Bang, kasih Bang atas informasinya Bang. Oke, sama-sama. Iya, Nanti ini- tinggal nyoba-nyoba aja dulu ini yang Iya. mana yang kira-kira mau dicicip dulu. Iya. Karena memang salah satunya pepaya California kita ini jadi setelah kita coba, biasanya kalau di musim hujan pepaya itu kan hambar ya, tidak Hambar, terlalu manis. iya. Ternyata kalau menggunakan garam kasar salah satu keunggulan ini ya. Ah. Manis dia rasanya. Oh, iya. bisa manis ya. Bisa manis. Dan yang kedua Bang, keunggulannya lagi satu lagi supaya bisa nanti kita teman-teman supaya nggak nanya-nanya lagi ya, dia untuk gulma atau rumputnya berkurang di mana bagian kita kasih garam Bang ya. Nah ini ya, nah ini dia tidak ditumbuhi oleh gulma. Oh Nah, iya. seperti iya. ini Bang ya. Jadi manfaat kedua nih. Manfaat ketiga Oh, selain manfaat manis ketiga. dari Iya, betul. hasil dari pepayanya, yang ketiga itu dia di sekitaran di mana yang kita tabur garam, dia di sininya tidak ditumbuhi rumput atau gulma ya. Itu kelebihannya, salah satunya menggunakan garam kasar. Banyak juga manfaatnya nih. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan sahabat petani yang lain bisa ikut mencoba untuk menggunakan garam kasar ya. Selain pepaya apa lagi Bang yang ditanam? Jadi ada beberapa pohon yang kita sudah gunakan. Pertama pepaya, duren, terus manggis, pisang, pohon pete. Ya ada beberapa tanaman yang ada di kebun kita. Tapi khususnya ini untuk tanaman keras yang bagus sekali ya untuk garam ini ya. Nah tapi kalau untuk tanaman yang berakar serabut itu berbeda lagi cara mengaplikasikannya. Jadi seperti cabai, tomat atau sejenisnya itu berbeda lagi cara mengaplikasikannya. Sahabat-sahabatku, itu dia tadi penjelasan tentang pemanfaatan garam kasar untuk bertani pepaya California. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita sahabat-sahabatku. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.